dari eksekusi sejak tahun 2019. Kita akan membahasnya dan saya akan pertanyaan pertama langsung tanyakan ke mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Jasman Panjaitan. Selamat sore Pak Jasman. Selamat sore Mas, selamat sore. Ya Pak Jasman, pertanyaan pertama saya, apa benar ini di lingkungan kejaksaan bisa ada intervensi politik terhadap jaksa yang ingin mengeksekusi seseorang, terutama dalam kasus ini, kasusnya Sylvester Matutina? Ya, untuk menjawab itu ya perlu ada penyelidikan. Apa ada informasi-informasi yang mengarah ke ada orang-orang dari Jakarta Selatan yang melakukan seperti itu. Karena terus terang untuk masalah ini juga kan harus kita juga telisik ya dari pihak Mahkamah Agung. Harusnya pihak Mahkamah Agung segera menyerahkan salinan putusan. Apakah salinan putusan ini sudah diberikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Itu memang kalau waktu zaman saya jadi jam jaksa agung muda pengawasan, ada berita-berita di medsos, itu langsung saya turun ke bawah untuk menyelidiki ini. Nah, ini harapan kita memang harus proaktif ya. Jaksa agung muda Jampidum yang pertama, terutama jaksa agung muda tindak pidana umum, harus juga melakukan penelitian. Tapi, ya, oke, penelitian itu Pak Jasman sebenarnya berarti apakah bisa begitu, ada intervensi politik dalam tanda kutip terhadap kejaksaan? Saya kira nggak mungkin, karena nggak ada gunanya. Bagi kejaksaan nggak ada gunanya. Karena pasti disorot wartawan, disorot pengamat hukum di negeri ini. Bunuh diri itu kalau ada yang begitu gitu. Kalau tidak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kalau tidak mungkin Pak Jasman, apa kira-kira yang membuat akhirnya pihak Kejari ini sampai 6 tahun bergulir kasusnya, sudah ada putusannya, tidak mengeksekusi? Jadi ini kan ketentuannya, ini kan masalahnya juga ada dua instansi. Apakah dari jajaran dari Mahkamah Agung, dalam hal ini sekretariat dari Ketua Muda Pidana Umum, sudah mengirimkan itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011, dan kebetulan demikian juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2017. Apakah itu mereka memang sudah ketat karena ketentuannya dalam surat edaran itu 14 hari harus sudah dikirimkan ke kejaksaan yang melaksanakan putusan. Pak Jasman, oke, kita tahan dulu sampai di situ. Di sebelah saya sudah ada pengacara tim dari TPUA, begitu ya. Bang Kosinudin, selamat sore. Sore, ya Mbak. Bang Kosinudin, jadi kalau tadi Pak Jasman selaku mantan jaksa bilang tidak mungkin ada unsur politisasi di dalamnya yang kemudian sampai sekarang ini tidak bisa atau belum mengeksekusi seorang Sylvester Matutina. Kalau pandangan Anda? Ya, sebenarnya kita harus bagi pada 2 klaster ya. Klaster pertama tentang secara faktual ini putusan belum dijalankan. Ini yang harus segera dijalankan agar apa? Adanya pengabaian, penyalahgunaan dengan mengabaikan dan seterusnya itu bisa tertutup dulu dengan adanya tindakan oleh kejaksaan yang segera mengeksekusi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kejaksaan. Kami perlu informasikan bahwa 31 Juli kami mendatangi Kejari Jaksel untuk meminta dieksekusi. Kemudian tanggal 4 Agustus ya, Kejaksaan Agung menyatakan akan dieksekusi, dan sampai hari ini tanggal 7 ya ini ya, ini belum ada eksekusi. Jadi masalah aktual ini dulu Pak Jasman yang menurut saya harus segera dilaksanakan, terlepas ada soal kedua, kenapa ini lama dieksekusi. Tentu kalau kita bicara lamanya dieksekusi, ada kemungkinan abuse of power di sini, yakni apa? Penyalahgunaan kewenangan dengan cara apa? Penyalahgunaan kewenangan itu bisa dengan tidak menjalankan kewenangan, keliru menjalankan kewenangan, atau menjalankan kewenangan bukan dalam konteks kewenangannya. Dan hari ini ada abuse of power dengan cara mengabaikan kewenangan. Dan abuse of power kala itu atau? Ya dari periode 2019 sampai hari ini itu kan sebenarnya ada tugas kewenangan dan tanggung jawab jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan. Sudah ada putusan, kok kenapa nggak dieksekusi? Berarti kan dia mengabaikan kewenangannya. Ini ada pembiaran begitu. Namun pertanyaannya memang perlu diselidiki apakah benar itu problemnya tidak ada ya salinan putusan dikirim oleh Mahkamah Agung. Saya kira kalau dalam rentang waktu segitu naif sekali ya. Ini kan sama saja buang badan ke Mahkamah Agung. Jangan ke sana dulu lah. Yang jelas hari ini sudah ada, harusnya jaksa dieksekusi. Lalu justru menurut kami yang politis itu bukan soal kenapa ini lama dieksekusi ya. Yang politis itu juga soal kenapa putusan ini tidak segera dieksekusi, tiba-tiba muncul permintaan untuk mengajukan
amnesti Oke. begitu. Padahal amnesti tadi seperti di pengantar dikatakan Gus Dur. Kebetulan Gus Dur juga klien saya. Gus Dur itu mendapat amnesti setelah menjalani Oke. hukuman, bahkan sudah keluar dengan PB. Oke. Lah ini Jadi sehari nggak berlandaskan pun ini, ya? Silvestre ini belum masuk kok Oke. sudah bicara tentang pengampunan dari presiden. Oke. Begitu loh. Ini Kita- kan aneh politis sekali begitu. Kita tanyain kalau gitu ke Ketua Umum Pradi Bersatu ada Bang Zefrijin, tapi sebelum sampai ke sana saya mau bertanya lagi. Jadi sebenarnya apakah ini seperti tadi dibilang Pak Bang Kozinudin begitu Pak Jasman, kalau misalnya ini jangan menyalahkan kepada MA-nya, belum ada salinan putusan ya? Lah, yang jelas saya dalam hal ini tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita kan hanya menyelidiki. Ini kelihatan kesalahan ada di mana, kan itu. Tapi sepengetahuan saya, pengalaman saya juga, baik waktu saya masih di Kejaksaan Negeri maupun setelah di tingkat selanjutnya, itu putusan itu harus ada. Apa yang mau dilaksanakan oleh jaksa kalau salinannya nggak ada? Itu yang saya katakan tadi. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Di mana letak permasalahannya sehingga salinan ini belum sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kalau ini nanti memang ada kelalaian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak eksekutor, ya itu pasti ditindak, pasti. Saya jamin Jamwas akan bertindak. Tapi kalau ditanyain Mbak. sudah berlangsung selama 6 tahun, sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang bermain di balik ini? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, siapa yang sedang bermain dalam kasus eksekusi yang sampai dengan sekarang ini belum juga dilakukan untuk Sylvester Matutina? Sudah bergabung bersama saya ada Ketua Umum Pradi Bersatu, Bang Zefrijin. Sore, Bang. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore, Bang. Mbak. Ya, langsung pertanyaannya ke Abang. Bang, kalau tadi diduga kemudian ada yang bermain sebenarnya. Siapa sih yang bermain dalam kasus untuk eksekusinya Sylvester Matutina sehingga 6 tahun bergulir sudah ada eksekusinya, sudah ada putusannya tapi belum dieksekusi, Bang? Ya, kalau kita kan melihat bahwa kasus ini bergulir sudah 6 tahun. Kalau memang belum dieksekusi kan kita pertanyakan juga kepada pihak kejaksaan. Kenapa kejaksaan belum eksekusi kan? Jadi prinsipnya kita ikut proses hukum. Semua yang ada kita ikut SOP-nya. Kita menunjukkan kepada warga negara yang baik, kita taat hukum. Semuanya kita jalankan dengan baik. Jadi nggak ada masalah, Mbak. Kita taat apa yang harus kita lakukan sebagai seorang warga negara yang baik. Oke, tapi sebenarnya saya mau tahu gimana sih sekarang tanggapannya dan kabarnya Bang Sylvester, karena semenjak kasus ini bergulir kemudian agak susah buat kita ya menghubungi Bang Sylvester. Ya, kalau sulit hubungi kan bukan saya kurang tahu. Yang pasti kan ya, kejaksaan, kepolisian kan punya cara untuk mendeteksi di mana beliau berada. Yang pasti kan masih ada di Indonesia, belum keluar negeri kan, masih ada. Bisa dicari aja. Apa susahnya cari itu, Mbak? Orangnya ada di sini kok. Ya kan? Oke, berarti kalau ditantang bisa dicari begitu Bang Kozinudin? Iya, kita ini kan negara, jadi negara kayak main-main loh. Kejaksaan kan sudah ultimatum, bahkan melalui statement ya Kejagung yang menyatakan kalau nggak datang diundang ya akan kami eksekusi. Itu sejak tanggal 4 Agustus yang lalu sampai hari ini. Ini kan persoalannya yang menjadi pertaruhan adalah wibawa institusi negara, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bukan soal apakah eksekusi itu harus dilakukan atau tidak. Harus, tidak ada pilihan kemudian bernarasi, ada damai dan seterusnya. Itu udah selesai lah. Hari ini fokusnya agar mengobati apa yang menjadi praduga publik itu ada permainan itu tidak benar. Pertama eksekusi dulu. Hari inilah kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice. Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Kenapa? Kita tidak ingin jadi presiden buruk seolah-olah hari ini orang bisa melakukan pelanggaran hukum dan kemudian bernarasi, ayo selesaikan di pengadilan. Begitu dieksekusi pengadilan, dalam putusan yang sudah inkrah loh, ini kasasi. Masih bisa diabaikan. Nah, kalau putusannya sudah inkrah begitu ya, kenapa kemudian
kemudian terkesan ada pembiaran. Siapa yang lagi bermain dalam hal ini? Nah, saya justru kalau bicara tentang ada orang besar di balik ijazah palsu, justru ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Nggak mungkin kalau nggak ada orang besar ini diabaikan. Memang benar Bang, ada orang besar di balik putusan ini, eksekusi yang belum kemudian dijalankan nih? Kalau menurut saya Mbak, Bang Sylvester itu kan orangnya besar ya. Jadi kalau dia sudah besar, dia nggak butuh orang besar di belakang. Kalau besarnya mungkin bayangan yang besar Mbak. Kalau ada yang melindungi? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak sebelah itu yang lebih besar. Pihak sebelah yang lebih besar, seharusnya pihak sebelah yang lebih mampu lah. Kenapa tidak bisa mengeksekusi, ya kan? Sebenarnya begini Mbak. Persoalannya, jadi nggak ada orang lebih besar. Bang Sylvester cukup besar itu, dia nggak butuh orang besar lagi untuk melindungi dia. Berarti artinya siap Ya, juga nanti ketika dipanggil oleh Kejari untuk kemudian langsung mengeksekusi? Iya, mana surat panggilannya? Sudah ada nggak surat panggilannya? Kan harusnya prosedurnya begitu dong, dipanggil dulu secara resmi. Jadi Kalau belum orang dipanggil tidak Bang sampai hadir, sekarang? Dipanggil paksa, kan begitu, jemput. Kan belum ada surat panggilan sampai saat ini, terus gimana? Oke, belum ada, katanya tinggal nunggu. Sebenarnya kan sudah ada statement, udah ada undangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu Kapuspen Kejaksaan Agung loh yang menyatakan itu. Yang kedua, kalau kita bicara orang besar, Pak Sylvester ini dianggap orang besar, nyalinya menurut saya kecil. Harusnya kalau dia nyalinya besar, datang ke Kejari Jakarta Selatan, tanyakan apakah benar putusan saya akan dieksekusi, kemudian di situ ada berita acara eksekusi. Eksekusi itu ada dua, eksekusi paksa oleh Kejaksaan Agung, yang kedua eksekusi sukarela dari seorang Sylvester Matutina kalau memang mereka kalau memang si Sylvester ini menjadi warga negara yang baik. Ini udah rame loh. Akhirnya apa? Yang kena berakannya, yang kena kotorannya kan di Kejaksaan Agung. Seolah-olah Kejaksaan Agungnya ini yang kemudian mengabaikan tugas dan kewenangan tanggung jawabnya. Datang saja Sylvester kalau memang dia menjadi warga negara yang baik dan memang punya mental besar gitu loh. Jangan badan besar doang. Oke, Bang Kusnudin, tapi waktu di minggu lalu di program Dua Arah, Bang Sylvester juga sudah menyatakan bahwa sudah minta maaf dan kemudian sudah nggak berpengaruh, ini putusan loh. Memangnya putusan bisa dimaafkan? Kalau putusan bisa dimaafkan, orang bisa diberi amnesti. Udah keluarin aja seluruh yang di penjara itu. Kasih amnesti semua, kasih maaf semua. Wong putusan kok minta maaf. Saya mau tanya kalau gitu ke Pak Jasman. Pak Jasman, memang bisa bahwa ketika seseorang sudah ada putusannya, kemudian belum dieksekusi, tapi kemudian karena minta maaf akhirnya tidak jadi? Oh, enggak ada itu. Ya, ini kan masalah eksekusi. Minta maaf itu waktu di penyelidikan itu atau penyidikan. Ya, tapi kalau udah diputus nggak ada lagi cerita minta maaf gitu. Baik. Nggak ada, laksanakan dulu. Seperti tadi yang dikatakan beliau itu, ya ini harus inilah. Jadi warga negara yang taat hukum gitu loh. Oke, balik lagi ke Bang Jeff. Bang Jeff, betul nggak sebenarnya ini dugaannya jangan-jangan juga ada orang besar nih di balik kasus Sylvester Matutina ini? Saya dibilang tadi, Bang Sylvester itu udah besar, dia nggak butuh orang besar lagi di belakang dia. Sekarang persoalannya itu gawainya siapa? Gawainya kejaksaan atau gawainya Bang Sylvester? Bang Sylvester kan dia kan terpidana, dia ikut peraturan hukum yang ada, SOP-nya mana, surat panggilannya mana. Kalau ada pasti dia datang dong sebagai warga negara yang baik. Jadi nggak ada orang besar di belakang itu, nggak ada. Kalau Pak Mahfud sendiri menduga ada kemudian pasti ada yang melindungi nih? Ya itu dugaan Pak Mahfud boleh aja. Saya juga bisa menduga, kalau ngomong menduga saya bisa menduga. Jangan-jangan juga Bang Sylvester ada orang luar negeri yang melindungi. Bisa aja kalau memang kita bicara tentang duga-dugaan. Orang besar di luar kan banyak itu yang lebih besar dari Bang Sylvester bisa yang melindungi. Ya tapi kita nggak tahu. Itu dugaan saja kan Mbak. Karena Pak Mahfud menduga, saya pun menduga. Nanti yang lain juga menduga, ya kan? Sama-sama kita bisa menduga. Yang paling penting adalah mana surat panggilannya supaya warga negara yang baik dia akan taat hukum, dia akan datang. Pak Jasman, sebenarnya kalau sudah gaduh di publik ini dan juga sudah berlalu 6 tahun begitu, apakah kemudian kasus ini bisa diambil alih oleh pihak Kejaksaan Agung? Loh, bisa saja. Sebenarnya tidak perlu ke Kejaksaan Agung. Jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan seharusnya sudah proaktif, jemput paksa. Kenapa sih? Emang siapa sih Sylvester hebat banget gitu? Makanya saya katakan tadi, ini di mana letak kesalahan ini? Jangan dulu langsung ke kejaksaan yang melakukan kesalahan. Apa betul
salinan itu sudah datang. Tunjukkan salinan itu. Kalau memang ada, biar nanti datangin kan. Namun itu juga kita sama-sama udah dengar dari Kapuspen bahwa ini sudah di. Berarti artinya di sini tidak perlu ada surat panggilan, Pak Jasman. Artinya bisa langsung jemput paksa. Harus dulu, harus ada panggilan dulu. Bukan pertama, panggilan kedua, ketiga tidak datang, baru jemput paksa. Kan gitu. Oke, tanggapannya Bang Kosinudin, berarti kalau misalnya selama ini 6 tahun kemudian belum sudah ada putusannya, belum dieksekusi. Nah ini sebenarnya apakah ada yang bermain, apakah ada yang melindungi, apakah memang terkesan ada yang membiarkan? Sudah pasti ada yang melindungi dengan cara membiarkan, tidak dieksekusi. Mustahil di republik yang sebesar ini kasus bagi seorang Sylvester Matutina yang sudah dikenal sebagai relawan Jokowi kok tidak tahu ada putusan. Apalagi putusan ini terkait pencemaran tokoh bangsa loh, Pak Yusuf Kalla loh, ini bukan saya, mungkin kalau saya mengadukan, orang nggak tahu kasus seperti apa. Ini yang mengadukan Wapres dulu. Ini adalah aduan dari orang yang punya kategori bapak bangsa dan diadukan oleh banyak orang saat itu. Ratusan lawyer ikut terlibat mengadukan kasus ini untuk membela Pak Yusuf Kalla. Jadi aneh kalau tidak ada orang besar. Yang kedua justru tudingan ada orang besar di balik Roy Suryo dan kawan-kawan itu berbalik ke Sylvester Matutina ini. Dan dugaan saya orang besar itu adalah kekuasaan presiden yang saat itu adalah saudara Joko Widodo karena dia adalah projo. Dan hari ini agar menghindari tuduhan Presiden Prabowo masih ada di bawah kendali saudara Joko Widodo, segera eksekusi. Dan dalam hal ini Kejaksaan Agung ada di bawah kekuasaan dari presiden, segera jalankan. Dan kalau Kejaksaan Agung itu memang bukan eksekutor langsung, segera perintahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jangan dibikin lama begini. Kita bicara tentang asap, apinya yang sudah membara nggak segera kita siram. Kasihan rakyat melihat, oh kok ada terpidana keluyuran ke sana sini, malah hadir di media ini, media itu, podcast sana, podcast sini. Nggak ada wibawa hukum di hadapan mereka ini jadinya. Oke, kalau gitu sebenarnya kalau dilihat sendiri Pak Jasman, kalau yang Anda lihat kasusnya sudah bergulir, apalagi tadi seorang mantan Wapres ya yang kemudian melaporkan untuk kasus Bang Sylvester seperti ini. Sebenarnya apa sih yang kendalanya begitu untuk tidak mengeksekusi, Pak Jasman? Kalau saya mengatakan dugaan saya kuat, salinan ini belum diterima oleh Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu dugaan saya. Kalau sudah ada, sudah sampai langsung dieksekusi itu. Tapi kemudian masuk logika nggak Pak Jasman ketika salinannya belum ada, belum diserahkan, ini sampai 6 tahun? Ya kan ya sampai 10 tahun juga kalau nggak dikirimkan oleh Mahkamah Agung. Kapan nyampainya ke Kejaksaan? Kan gitu. Itu makanya saya bilang jangan langsung menuding Kejaksaan yang salah. Mari kita lihat ya siapa terjadinya kesalahan ini, di mana letaknya. Itu kita telusuri. Di Kejaksaan Agung juga harus diteliti di mana letaknya. Kan itu. Harusnya pihak Mahkamah Agung juga dalam hal ini Komisi Judisial juga turun tangan. Atau jajaran pimpinan di Mahkamah Agung juga harus menyelidiki di mana kesalahan ini. Oke, kalau gitu. Ya kalau dari Bang Jeff sendiri, dari tim kuasa hukum termasuk juga Ketua Umum Pradi, Bang tahu eksekusi bukan orang lain, kan harus kejaksaan ya kalau nggak salah ya. Ya silakan, kita taat hukum kok, warga negara yang baik. Bang Sylvester saya kira. Dan tidak kemana-mana ya Bang Sylvester ya? Oh enggak, jiwa kesatrianya ada kok. Aturan hukumnya kan begitu, nggak ada panggilan kalau kita sorong-sorong dia itu nggak benar juga. Harus ada prosedurnya benar, kirim surat yang benar, alamatnya juga jelas, untuk apa segala macam kan jelas itu. Tinggal beliau datang sesuai dengan panggilan kejaksaan kan begitu ceritanya. Oke, tinggal nunggu katanya Bang, sudah siap. Rakyat itu ya butuh yang konkret, yang mudah dipahami gitu loh. Kalau itu putusannya masih sebulan 2 bulan mungkin ada pemberkasan yang belum jadilah. Ini udah 6 tahun loh. Jadi rakyat itu taunya kapan eksekusi, udah proses prosedur, ya itulah kewajiban aparat negara yang selama ini sudah digaji oleh rakyat. Yang kedua, kalau kita mengedarkan dugaan ini Mahkamah Agung yang belum mengirimkan salinan putusan, ini kan makin melebar seolah-olah ya modus operandinya dengan menahan salinan putusan itu agar tidak dikirimkan, agar tidak bisa dieksekusi. Sudahlah, jangan kemana-mana dulu, eksekusi dulu, ini bahaya. Kalau nggak segera dieksekusi, tuduhan-tuduhan terjadinya penyalahgunaan kewenangan bisa melebar, bukan hanya ada di Kejaksaan Agung, tapi bisa di Mahkamah Agung, bisa di mana-mana gitu loh. Karena itu eksekusi segera dan jangan berdalih dulu gitu loh. Nah kalau memang belum ada penyelidikan, lakukan penyelidikan. Jangan kemudian membangun narasi dugaan dari Mahkamah Agung. Kalau dugaan itu akhirnya orang mengerti, oh modus operandinya Mahkamah Agung nih nggak kirim salinan, sehingga jaksa nggak bisa eksekusi. Kan orang bisa berpikir liar. Oke, kita dengarkan dulu apa Pak Jasman tadi tanggapannya. Ya, sekarang dengan apa Kejaksaan Agung mengeksekusi?
mengeksekusi itu kan harus ada salinan minimal. Iya, nggak bisa dong kita langsung mengatakan laksanakan apa? Kan harus ada salinan putusan. Gitu dong. Jadi ini ditunggu ya berarti ya dari pihak Mahkamah Agung maksudnya gitu ya Pak Jasman ya? Iya, mana? Buktikan kalau memang itu sudah dikirim tanggal sekian. Oke. Ya. Baik, sudah kita tangkap kalau gitu. Gampang kok. Oke, Pak Jasman terima kasih, Bang Kosinudin terima kasih, Bang Sama-sama, Jan, terima Mbak. kasih, selamat malam. Selamat sore.